Bung Rocky bilang kalau kritik itu membongkar, bukan membangun. Kita mencoba, orang Papua mencoba membongkar tentang sejarah masa lalu. Penggabungan harus dikelirkan, dijelaskan, diluruskan. Itu yang diutamakan, bukan soal aspal, bukan soal bandar udara, bukan soal pembangunan-pembangunan lain. Inilah yang kita butuhkan. Lalu bagaimana Bung Rocky akan melihat, bisa memberikan respon terhadap ini, sekaligus dengan apakah dari pemilihan presiden yang akan datang ini ada orang-orang yang dari cawapres ataupun presiden ini, mereka punya image atau punya pikiran untuk orang Papua, gali tentang sejarah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin karena ini primernya untuk Bang Rocky, silakan Bang Rocky dulu. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh teman-teman di sini ya. Ya, itu poinnya memang di situ. Orang Papua membongkar kejahatan Jakarta di Papua. Orang Jakarta menggali kekayaan orang Papua untuk dibawa ke Jakarta, kan? Tapi saya selalu menganggap bahwa hak sejarah orang Papua, bahkan untuk mendefinisikan dirinya sendiri, tidak boleh diintervensi oleh orang. Bahkan Mahfud MD itu dia berbohong. Apa yang dia bilang? 90% itu hasil survei istana yang menganggap orang Papua mau pemekaran tuh. Orang Papua mau ada penghormatan terhadap identitas dia di situ. Orang Papua menginginkan ada proses politik yang memungkinkan dia mengucapkan self determination. Kan itu dijamin oleh humanitarian law. Jadi tetap aja lakukan hal semacam itu. Jadi kalau dianggap bahwa pers asing tidak bisa masuk ke Papua, itu pertanda bahwa Papua itu daerah operasi militer. Kan nggak boleh ada daerah operasi militer di dalam masyarakat yang sekarang demokratis tuh. Tapi saya kira itu pasti bocor kemana-mana tuh. Saya berapa kali ketemu orang Papua sama-sama orang Aceh. Papua, aktivis Papua dan aktivis Aceh di restoran-restoran di London, di New York tuh. Dan mereka bicara tentang masa depan Indonesia. Apa masa depan Indonesia? Kalau keadaan sampai sekarang masih soal NKRI harga mati, harga mati itu. Matinya di harga berapa NKRI itu? Itu masalahnya tuh. Kalau terjadi eskalasi di Cina Selatan, terjadi eskalasi di Pacific Basin, di Indo-Pasifik tuh, berapa jam Indonesia bisa bertahan supaya nggak mati? 14 jam. Begitu misalnya armada ke-7 Amerika jepit Indonesia, yang Okinawa turun ke arah Singapura, yang dari Manila naik ke arah Taiwan tuh, dijepit di situ, Indonesia hanya bisa bertahan 14 jam. Kenapa? Karena import bahan bakar kita masih lewat Cina Selatan, masih lewat Pasifik. Antibiotik untuk puskesmas ibu-ibu yang hamil masih di situ tuh. Jadi kalau terjadi dijepit di situ, lalu Amerika bilang no fly zone, yang berani terbang di atas daerah itu ditembak, itu habis kita. Jadi saya mengerti nasionalisme Papua itu bukan cuma nasionalisme untuk membebaskan diri dari kepungan politik Jakarta, tapi nasionalisme untuk mengatakan kami punya identitas sejarah itu. Jadi kita mesti hargai bahwa dari perspektif asasi manusia, setiap etnis, setiap kelompok masyarakat berhak untuk menagih pada negara supaya dia bisa mengekspresikan jalan pikirannya itu. Negara Indonesia itu baru 70 tahun, Papua itu udah 300.000 tahun tuh. Jadi siapa lebih dahulu tuh hak semacam itu. Oke, terima kasih banyak Bang Rocky.